Iya. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke. Saya rasa sudah lagi juga. I learned something, sir. Oke, selamat siang semua. Saya lagi cek ini dulu. Sudah masuk belum dia, Pak ya? Oh, saya belum lihat ya. Belum kelihatan ya? Sebentar, Pak. Di tempat saya belum. Tempat saya juga belum masuk dia. Sebentar, Pak. Oh, sudah kayaknya. Sudah, saya tag dulu, Pak. Jalan. Ada. Invite, Pak. Oke. Oh iya, sudah. Masuk. Sudah kelihatan. Oke, mantap. Mantap ya. Oke, selamat siang semua teman-teman di Facebook Live ya. Siang ini saya lagi bersama orang hebat nih ya, Pak Ahdan Haris. Selamat siang Pak Ahdan, apa kabar Pak? Siang Pak Indra, alhamdulillah kabar baik. Senang banget loh Pak. Senang banget hari ini Bapak ada waktu nih untuk kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Ngobrol-ngobrol siang ini ya. Ya, yang penting ya walaupun situasi saat ini lagi semua orang lagi bilang lagi susah katanya, tapi ya kita tetap optimis ya Pak ya, bahwa ya susah hanya buat orang yang susah, tapi kalau yang optimis tetap bagus gitu loh Pak ya. Jadi Allah ya. Jadi teman-teman hari ini saya memang niat banget, memang pengen mengundang Pak Ahdan karena sekedar informasi teman-teman juga mungkin tahu di Facebook saya ataupun di teman-teman di Facebooknya Pak Ahdan. Pak Ahdan ini adalah seorang leader besar nih di Indonesia ya untuk bidang network marketing. Jadi saya pengen banyak nanya-nanya nih ya, apa sih sebenarnya yang dilakukan di masa pandemi ini? Penasaran saya. Ya Pak ya. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Indra. Waduh, ini saya juga sebenarnya perlu banyak belajar juga nih dari Pak Indra nih, seorang digital networker. Nah ini dahsyat nih ya. Saya lihat, saya dapat informasinya banyak orang-orang yang dimentori udah sukses juga di dunia network marketing nih, luar biasa Pak Indra. Ya, amin Pak. Alhamdulillah ya. Karena kita sama-sama tahu Pak, sekarang ini kan kita nggak dikasih pilihan kan, terutama buat bisnis seperti kita ya, network marketing, pilihannya cuma satu, yaitu bekerja dari rumah kan Pak. Jadi ya, mau nggak mau internet harus dimanfaatkan betul kan gitu Pak, sebenarnya itu. Iya. Padahal sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya, mungkin kita kenal internet itu sudah sangat lama sebenarnya. Dan mungkin kita juga banyak, sebagian dari kita termasuk saya sih sebenarnya juga agak terlena dengan dunia offline-nya ya, yang selama ini kita jalani mungkin agak terlena. Tapi memang kondisi sekarang ini juga harus mengubah, makanya paradigmanya juga memang harus mulai benar-benar kita juga harus berubah nih. Iya. Jadi saya setuju dengan Bapak. Jadi memang
maksudnya alhamdulillah itu memang saya udah ngelihat itu memang 3-4 tahun yang lalu tuh Pak. Jadi artinya di saat dulu kan memang saya pribadi juga kan dari dulu sama lah seperti Bapak kita di lapangan ya Pak, offline kan. Offline. Cuman saya lihat ini kok kayaknya kita nggak coba yang satu ini nih, kayaknya banyak orang di sini nih ngumpul-ngumpul nih kayaknya gitu loh, ya kan? Yeah. Pada saat itu justru orang di sekitar kita justru menertawakan sebenarnya Pak, kalau saya lihat. Nah, pas kemarin pandemi COVID datang, ya kan nggak ada pilihan di bagian lain. Iya. Jadi golden momennya ada di sekarang nih kayaknya nih. Iya Pak, benar Pak. Jadi sebenarnya saya juga selain daripada digital itu, saya sangat tertarik dengan ini Pak, maksudnya zaman kolaborasi Pak. Seperti saya dengan Pak Ani dan Pak Ahdan ini, saya senang sekali melihat di dunia, kan dunia kan udah berubah Pak, ada di dunia namanya industri kan, habis itu mulai ada dunia terakhir informasi. Tahun 2000-an yang Google muncul, Facebook muncul, informasi. Nah sekarang itu kolaborasi Pak. Kolaborasi. Jadi ya YouTuber kan kolab-kolab tuh terus Pak, ya kan? Artis-artis kolab-kolab, ya kan? Nah pertanyaannya sekarang kenapa kita leader-leader network marketing nggak kolab? Kan, pikirannya begitu. Selama bisa memberi manfaat kan mantap nih Pak, saya pikir gitu. Makanya kemarin itulah satu alasan saya pengen sekali ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahdan. Gitu. Jadi ya, gimana? Kalau saya sih sebenarnya memanfaatkan internet lah ya. Kalau bilang kan internet marketing sama digital marketing itu kan sebenarnya berbeda ya. Benar. Tapi sebenarnya saya sudah merasakan ketika kebetulan kan saya nih Pak Indra banyak bergaul dengan teman-teman di dunia usaha yang konvensional yang lain ya. Teman-teman yang aktif di dunia advertising, teman-teman yang ya macam-macam lah ya di itu. Dan mereka juga sudah merasakan sih seperti yang di dunia percetakan itu, order kan sudah sempat turun drastis ketika kemudian internet ya demikian masif. Bahkan ya seperti waktu koran juga sudah mulai larinya ke online semua, maka koran juga sudah mulai yang koran fisik itu udah pelanggannya sudah turun drastis. Orang iklan dulu billboard di panjang jalan tuh kalau rame, sekarang banyak sekali itu tulisan-tulisan disewakan. Artinya memang sebenarnya dunia ini sudah mulai sebenarnya sebelum pandemi sudah mulai sebenarnya perubahan kan sudah mulai terasa sebenarnya. Cuma mungkin kita saja yang masih agak terlena bahwa ini. Tapi alhamdulillah lah kalau kita kan ngelihat kondisi sekarang ini sebenarnya malah justru sesuatu yang bagus. Artinya ini ada pandemi atau tidak ada pandemi, sebenarnya dunia digital ini memang semua akan lari ke sana. Cuma ini kelihatannya ini percepatannya saja sekarang nih kelihatannya. Itu ya Pak Indra kira-kira. Iya. Seakan-akan memang kayak dipaksa gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya kan mungkin orang-orang kita tuh agak bandel-bandel tuh Pak. Ini sekarang nih zaman digital mungkin kan. Terakhir pandemi ini ya udah harus pindah deh. Semua gitu loh. Terakhir gitu Pak. Jadi jadi kayak shifting sih. Sebenarnya shifting ada terjadi terjadi ada perpindahan kan dari dunia usaha yang tadi itu. Artinya sebenarnya kalau untuk khusus di network marketingnya di dunia kita Pak gitu. Sebenarnya ada juga beberapa salah kaprah gitu. Salah kaprah artinya ketika merasa main di digital networker, terutama yang paling basic lah sosial media Pak, penggunaan Facebook lah atau Instagram yang gratis lah. Mereka mengira itu, kalau menurut saya nih Pak ya, selama ini saya research gitu, mereka melakukan itu seperti kayak ibaratnya majalah dinding. Artinya tempat promo. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau jujur, bisnis kita ini kan bukan bisnis sebenarnya bukan bisnis direct selling murni kan kalau bisnis network marketing kan. Ada di situ namanya bisnis silaturahmi kalau saya bilang Pak ya kan. Bisnis pertemanan, persahabatan. Nah, orang bersosial media datang misalkan di Facebook lah contohnya, saya kasih contoh nih Pak, di internet lah Facebook nih. Orang mau lihat Facebook sebenarnya kan paling senang itu melihat foto-foto keluarga Pak. Reuni-reunian, ketawa-tawa nih.
Nah, masalahnya sekarang ini dibantai sama teman-teman kita yang lain gitu. Facebook itu tempat promo produk, ngajak-ngajak join, nampilkan komisi. Yang terakhir kan lama-lama jadi ya orang ngelihat leader-leader yang lain yang konvensional ngelihat, aduh kalau main Facebook, main apa itu nggak jalan, bisnisnya nggak duplikasi itu karena dilihatnya cara yang salah gitu loh Pak. Jadi tidak memanfaatkan sosial media dengan cara yang benar. Jadi bukan masalahnya sekarang ini mereka nggak tahu main sosial media, semua orang tahu Pak, semua orang pinter main Instagram, main Facebook. Tetapi untuk khusus bisnis kita, kalau menurut saya nih Pak, ayo kita campaignkan, ayolah kita bersosial media yang benar supaya satu minimal kan namanya marketing profesi kita ini sama-sama ini bagus di mata masyarakat. Sebenarnya goalnya itu sih, visinya gitu. Ya. Jadi senang sekali sih. Saya juga sebenarnya baru mengamati. Jadi saya ini kan ya dulu suka karena kita ketidaktahuan ya. Jadi di dunia teman-teman juga banyak yang baru bermain di Facebook. Ya mungkin tahunya juga Facebook, tahunya Instagram. Yang nggak ngerti dunia digital marketing ini nggak ngerti ya. Jadi kayak saya juga melakukan promosi-promosi di Facebook. Tetapi saya sebenarnya sempat perhatikan. Saya lihat kalau saya posting foto keluarga, jalan-jalan, yang like komen itu jauh lebih banyak daripada ketika saya posting bisnis. Kayaknya kalau posting bisnis cuma dilihat, dicuekin begitu. Tapi kalau postingnya senang-senang makan-makan, ketemu teman-teman, reuni, kumpul-kumpul dan sebagainya, jalan-jalan itu luar biasa komennya jauh lebih banyak. Nah ini sebenarnya saya membuat ya karena saya jujur aja Pak Indra, saya ini nggak ada kemampuan di dunia IT lah. Itu sebenarnya sangat minim lah, super minim saya ini. Jadi ini sebenarnya juga momentum bagi saya untuk berubah. Jadi saya mulai banyak ketemu, banyak belajar bagaimana sebenarnya digital marketing itu yang seperti apa begitu. Nah dan ternyata saya baru tahu, oh selama ini mungkin kita ya karena ketidaktahuan itu memanfaatkan Facebook untuk promosi, untuk jualan terus-menerus, sehingga justru itu tidak menimbulkan satu respect ya, satu respon positif dari teman-teman pertemanan kita di Facebook. Ya, maka kita mulai nih, ini justru ada pakarnya, ini kita juga harus mulai belajar nih, harusnya seperti apa kita memulai ya. Nah, karena memang kalau kita mau berpromosi itu kan sebenarnya ada medianya sendiri, mungkin bikin fanpage, kemudian ini ya, kayaknya loh ya. Tapi ya, mungkin benar, kita perlu belajar juga Pak Indra. Gimana Pak Indra? Jadi saya setuju sekali dengan Bapak tadi. Artinya gini Pak, ada sedikit ada perbedaan. Maksudnya gini Pak, kan si Facebook, si Mark Zuckerberg itu bikin Facebook itu betul-betul bukan hanya teknologi, tapi ada psikologi di situ, ada ahli sosial di situ, memang betul-betul dibikin kayak real life Pak, kayak kehidupan. Jadi ibaratnya kan gini Pak, logikanya, ketika kita misalkan posting produk tiap hari nih di situ, dengan ada, misalkan kita punya teman maksimal 5.000 orang nih di Facebook yang gratisan nih. Terus tiba-tiba kan 5.000 orang ini kita bombardir dengan posting produk. Itu kan sama dengan di real life. Kita ada yang kita baru kenal atau nggak kenal pun kita tegur gitu di mall gitu Pak, lagi jalan di mall, teman, aku beli dong produk aku gitu. Padahal kita nggak kenal dia, pasti orang risih dong Pak, kan gitu kan? Ya itu kan sama seperti itu sebenarnya, karena aku nggak kenal kau, ngapain tawarin aku produk, kan begitu kan sebenarnya. Jadi bahasa gampangnya begitu. Sama juga kalau di Facebook, kalau kita di situ cuma nunjukkan nunjukkan misalkan produk kita, peluang bisnis kita, kehebatan kita, itu kan sama seperti itu juga gitu logikanya. Makanya sebenarnya apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu sebenarnya cara kerja si sosial media ini, bagaimana si Facebook ini, algoritmanya. Kalau kita tahu cara kerjanya minimal, kita bisa mengikuti supaya bisa memaksimalkan apa yang niat kita. Jadi sebenarnya kalau untuk khusus bisnis kita nih, ya saya bilang ke bisnis kita karena kita memang seorang networker ya Pak, Bapak networker, kita bisa manfaatkan ini sebenarnya Facebook ini atau sosial media ini untuk menjangkau orang-orang yang lebih banyak untuk bersilaturahmi. Nah nanti kita mau nawarin produk ataupun menawarin bisnis kita, nggak apa-apa dari inbox atau telepon atau WhatsApp. Jadi silaturahminya itu bisa sekali banyak di situ, gitu loh. Nah, kayak misalkan kita live ini Pak, ini salah satu cara kita untuk mengikuti algoritma Facebook dengan begini terus-menerus, memberikan manfaat. Karena kan seperti Bapak bilang tadi, saya tuh kalau foto posting keluarga atau anak saya kan baru ada lahir anak cewek Pak, 3 cowok nih.
Ya. Satu dikasih cewek nih setelah 11 tahun Pak, senang banget kan ada mainan baru kan Pak. Saya suka posting di Facebook, itu kan banyak banget yang komen Pak. Tapi Iya. coba satu kali install gini, ada yang tertarik nggak? Saya mau cari leader gini, nggak ada yang komen Pak. Orang pada kabur semua. Mulai dari situ kita pelajari, oh begitu ternyata. Itu maksudnya simpelnya gitu loh. Itu belum kita masuk ke digitalnya, tapi maksudnya gini Pak, saya sih nggak bilang ini benar salah sih, saya nggak mau koreksi ini benar salah, tetapi kalau kita mau nama profesi kita sebagai pebisnis jaringan ini di mata orang juga bagus, ayo kita berhenti yang namanya spam, gitu loh. Berhenti namanya spam. Kadang-kadang Pak, spam saya tuh banyak banget di inbox orang, Bapak pasti sering juga tuh di inbox dikasih langsung link. Ngomong AI belum kalau nuwun Pak, kalau nuwun tiba-tiba kasih link. Kasih link. Ya kan banyak kejadian seperti itu. Itu kan spam, itu kan membuat terakhir nanti orang ngelihat gini loh, yang teman-teman yang offline yang konvensional biasanya nggak jalan tuh Facebook itu, orang yang lihatnya begitu semua yang salah semua Pak. Jadi terakhir dia ngomong sama, jangan pakai Facebook, nggak boleh pakai digital marketing, nggak bener itu, karena yang dilihatnya contohnya yang salah gitu. Makanya cobalah sekarang ini dengan kita campaign begini, saya dengan Pak Adan, dengan semua banyak nanti leader-leader, kita coba untuk bagaimana kita membuat satu cara yang sederhana, yang simple, yang bisa kita aplikasikan ke tim masing-masing. Sebenarnya sih itu sih goalnya Pak, itu goalnya. Jadi sebenarnya yang Facebook yang kita punya ini sebenarnya lebih banyak untuk aktivitas-aktivitas kita, tapi yang positif, yang sebenarnya itu membangun personal branding kita juga, ya. Aktivitas-aktivitas positif membangun personal branding, ibaratnya kayak soft selling lah, itu membangun ya. Hard sellingnya nanti ada sendiri, kayaknya perlu inilah yang harus kita ini kan. Ya lagi belajar juga saya sih Pak Endra memang. Sebenarnya gini Pak, nggak ada perbedaannya sih Pak. Sebenarnya gini, kan kalau kita di network marketing kan diajarin Pak. Kita pertama diajarin dulu kan dari zaman dulu itu kan bagaimana cara perusahaan network marketing itu berkembang itu kan ada satu sistem yang diduplikasi dari zaman dulu, dari zaman MW dulu Pak, 70 tahun lalu sampai detik ini yang dilakukan semua orang, yaitu pertama namanya table talk. Table talk itu kan one and one. Yang kedua home party. Home party itu di rumah-rumah atau di mana. Yang ketiga hotel meeting atau event-event hotel kan, OPP atau apa. Nah ini kan dari dulu sampai detik ini, ya kan itu yang dilakukan semua orang. Polanya sama. Dilakukan semua. Dari dulu nggak pernah. Nah kebanyakan orang ketika bermain di sosial media ataupun digital, ini ditinggalin Mbak prinsip ini. Prinsip MLM-nya. Jadi tiba-tiba mereka bermain digital, udah betul-betul jadi internet marketing mereka Pak. Nah itu problem, gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita bermain digital, bermain network marketing, walaupun kita pindah ke sosial media atau kemana, prinsip ini jangan hilang. Prinsip 3 ini. Jadi prinsip network marketingnya tetap dibawa kemana-mana, caranya bisa berbeda. Kan caranya aja kan, caranya mulai dari approach soft selling tadi Pak bilang, mulai kita baik dulu, kenal dulu, terus kita tahu dulu ini, kita deketin silaturahmi dulu, barulah kita tawarkan produk. Kan nggak mungkin kita nggak silaturahmi, tawarkan produk kan, nggak akan ada juga yang percaya sama kita. Nah sebenarnya itu yang pengen kita kampanyekan sih Pak. Jadi saya senang sekali artinya hari ini dengan Pak Adan, artinya bisa kita melihat ini sama-sama. Tapi gini juga sih Pak, intinya gini Pak, dengan pandemi ini jadi banyak teman-teman jadi memang agree jatuhnya Pak. Tapi kalau 2 tahun yang lalu ngomong nggak juga susah Pak. Iya, jadi kita sendiri kan sebenarnya ini agak ini ya. Saya sekarang berpikir begini, kita ini kan orang-orang networker nih. Ya, itu kan selalu ngomong keluar dari zona nyaman gitu kan. Kalau kita mau berhasil harus keluar dari zona nyaman. Tetapi realitanya selama ini kita nyaman dengan cara-cara kita gitu loh. Dia nggak berubah, padahal ini dunia udah berubah gitu ya. Nah makanya kadang-kadang kita ini ngomong memotivasi orang kalau pengen sukses, pengen berubah, harus keluar dari zona nyaman. Tapi kita sendiri kadang-kadang sudah terlalu nyaman dengan cara-cara kita diminta untuk berubah, caranya nggak berubah juga. Nah ini sebenarnya momentum. Saya sering katakan ini adalah golden moment. Momentum emas ini ya, momen emas di mana kita harus berubah.
Dan ini mau nggak mau memang itu, padahal sebenarnya tanpa ada kondisi yang seperti sekarang ini memang akan berubah. 3 tahun, 4 tahun yang akan datang memang sudah berubah memang. Nah, Ya. sementara ini percepatannya, tapi ini justru inilah hikmahnya sebenarnya, ada hikmahnya. Jadi Ya. di balik kondisi yang seperti ini memaksa, apalagi sekarang banyak orang di rumah, memang banyak orang yang sementara, oh ya kita manfaatkan itu untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan, sambil Ya. kita praktek. Sebenarnya ini situasi menurut saya yang paling tepat untuk kita berubah. Ya, saya Kira-kira setuju. gitu Pak Indra. Sepakat sekali. Memang ya inilah teman-teman, maksudnya teman-teman di Facebook. Memang kalau kelas leader ngomong tuh beda. Teduh, dia nyaman seperti Pak Hadan ini, dia dapat, dia sedap, dia memang kalau pengalaman itu nggak bohong dia. Jadi maksudnya saya setuju sekali dengan Bapak. Kemarin sempat saya bikin satu live iseng, sebenarnya bukan iseng Pak, regular saya bikin. Itu memang masa-masa ide-ide apa yang harus kita lakukan di saat ini. Salah satunya yang Bapak bilang tadi, belajar, karena artinya ya kita nggak bisa juga seperti istilahnya kita harus keluar dari comfort zone seperti Bapak bilang. Sementara kita sendiri nggak mau keluar dari comfort zone kita ya. Kita mau di situ terus karena udah enak kan Pak. Agak susah nih keluar nih Pak. Karena jadi aduh, saya pikir gitu. Jadi tapi memang ketika kita berbicara tentang keluar dari comfort zone dan kita harus memang mulai mencoba sesuatu yang baru, memang nggak mudah. Tetapi di saat ini yang tepat untuk kita sama-sama belajar bagaimana sesuatu yang berbeda, yang mungkin di luar yang kebiasaan kita, mungkin pertama-tama agak inilah, agak gamang gitu ya kalau bahasanya Pak. Kalau apa agak gamang, agak perlu adjust. Tapi lama-lama kan masalah biasa, bisa karena biasa. Iya. Bisa karena biasa. Mulailah kita belajar teknis-teknisnya, prinsipnya, mindsetnya, apa segala macam lah. Intinya itu sih Pak. Saya setuju dengan Bapak tadi bahwa bilang saatnya kita memang keluar dari comfort zone kita. Kalau enggak ya kapan lagi gitu loh. Karena gini juga Pak, satu hal Pak. Agak susah kita mengharapkan walaupun pandemi ini selesai, agak susah kita mengharapkan kembali seperti situasi yang dulu lagi. Pasti berubah. Ya. Udah agak susah kita kembali gitu. Makanya ini dipaksa kan, mau nggak mau harus, karena kondisi yang dibilang new normal itu bukan kondisi normal loh ya. Itu ada satu tatanan baru yang memang berbeda dengan yang kemarin gitu loh. Ini yang kita harus paham. Dan sebenarnya ini tantangan juga, apakah para networker itu networker sejati atau enggak. Karena begini, kita ini kan sering ngasih tahu ke orang ya. Ini akhirnya kan kita diuji dengan kondisi seperti ini. Kita ngasih tahu orang, kalau ketemu, wah saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa. Kita kan selalu mindsetnya kita harus berubah, mindset berubah. Betul kan? Kita harus mengajari orang itu bagaimana mengubah mindset. Karena sukses itu dimulai dari mindset sendiri. Yeah. Nah, sekarang kita ada tantangan nih, seperti saya misalnya. Saya ini gaptek, nggak ngerti apakah itu saya jadikan alasan untuk saya tidak berubah. Nah ini kan tantangan nih. Dan di teman-teman juga banyak yang merasa gaptek, wah saya sudah tua, aduh saya alasan-alasan. Nah, Anda ini orang-orang yang selama ini konsisten enggak antara apa yang diucapkan dengan kondisi yang sekarang yang kita juga menuntut berubah. Ini sebenarnya kita diuji. Apakah kita ini menjadi orang yang hanya bisa ngomong, nggak bisa ngelakoni, kalau bahasa Jawanya kan gitu. Atau memang kita apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar juga kita harus menjalaninya. Karena teman-teman banyak sih sebenarnya beberapa, waduh Pak, saya kalau harus ngikutin begitu berat sekarang, saya nggak ngerti dan sebagainya. Apa bedanya dengan ketika kita prospek orang, dia bilang, aduh saya nggak punya uang, aduh saya nggak bisa, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya teman. Apa bedanya dengan seperti itu? Waktu itu kita motivasi dia. Nah sekarang saatnya memotivasi diri sendiri gitu ya. Atau mungkin leader-leader yang memotivasi timnya lah untuk semua harus berubah, harus melawan ketidakbisaan gitu ya. Melawan apa yang menjadi kendala-kendala atau hambatan itu harus kita lawan. Makanya saya bilang, saya ini juga orang yang gaptek, super gaptek bahkan mungkin. Ya, cuma ngerti Facebook ya cuma begitu aja. Saya Facebook aja dibuatkan Pak Indra. Saya masih ingat dulu waktu saya nggak bisa bikin Facebook, saya dibuatkan dulu ya. Ya, yang sampai sekarang saya pakai ini Facebook hasil buatan teman saya gitu. Nah, karena saya nggak ngerti Facebook itu apa, bahkan saya sempat nagih orang ketika dia punya tunggakan, saya tagih di Facebook, marah-marah dia. Facebook itu ini yang baca orang seluruh dunia katanya gitu, kamu jangan nagih di Facebook. Oh maaf saya nggak ngerti, jadi saking gapteknya bisa dibayangkan lah.
Ya, tetapi itu bukan bagi saya, bukan satu kendala, bukan satu hambatan. Ya, selalu ada jalan saja. Dan saat ini saya memang benar, saya lagi banyak belajar, betul-betul saya manfaatkan momentum ini untuk banyak belajar. Ya, karena bagaimanapun juga saya nggak bisa menyuruh orang untuk berubah, tapi saya sendiri nggak berubah. Itu kan omong kosong. Jadi saya sendiri harus menunjukkan bahwa saya harus berubah. Itu yang paling penting, karena di Business Network kan duplikasi memang ada ya, faktanya kan begitu. Kalau kita tidak kemudian menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan kita berubah, maka ya yang lain juga akan ngomong aja, kan repot juga itu nanti. Itu. Saya setuju sekali tuh Pak. Jadi ibaratnya kayak kadang-kadang kan ya mungkin itu juga terjadi pada semua orang, termasuk saya juga dulu gitu loh Pak. Artinya yang kita sebut kadang-kadang sebutan ini Pak, sebutan leader. Leader ini kadang-kadang semua orang disebut leader, padahal esensi leader itu kan bukan cuma sekedar peringkat kan, bukan sekedar dia dapat duit banyak, tapi yang seperti Bapak tadi bilang, selain bisa membuatkan leader by example, leader kan adalah contoh kan sebenarnya Pak. Yeah. Jadi kalau dia tidak mencontohkan apa yang dia omongin kan gitu loh. Jadi kalau istilah orang Jawa kan Pak, ya nek daerah nglakoni yo piye kan gitu. Yeah. Jadi kalau saya sekolah di Jogja lah Pak, jadi ngerti bahasa Jawa Pak. Oh, iya. Di mana? Iya, di Jogja. Jadi iya. Aku di Jogja Pak. Jadi bisa bahasa Jawa juga. Jadi Batak Jawa Pak. Jadi ibaratnya. Gitu. Purbanya ini marga ya berarti ya? Marga Pak, marga. Oh iya. Marga. Cuman saya dulu SMA-nya jadinya dulu disekolahin ke Jawa, ke Jogja. Kita di Jogja sekolahnya, jadi besar di sana lah. Jadi bukan besar di Medan, Pak. Jadi yang penting bahasa Jawa udah tahu gitu ya. Wah, kalau orang ngerasain tahu lah, Pak. Nah, ini Pak Indra, saya mau tanya nih sekarang ya. Ini juga buat sekaligus pencerahan teman-teman yang lain. Ini kan sekarang banyak memang seperti yang kita bahas di awal, banyak orang salah ya, bukan salah sih, kurang tepat saja memanfaatkan sosial media yang dimiliki saat ini. Ya. Nah, atau juga barangkali mereka juga pengen sih berubah, pengen tahu. Nah, kira-kira langkah awal apa Pak Indra yang mungkin teman-teman ya termasuk saya juga yang harus mulai itu dari mana Pak Indra? Oke. Kalau sederhana, yang murah, simple dan gampang yang dilakukan, satu pertama adalah benahin dulu sosial media. Kalau saya sih selalu menyarankan Facebook dulu. Facebook jauh lebih mudah dan lebih dibandingkan Instagram. Karena Instagram untuk khusus bisnis kita ya. Kalau yang lain penjual-penjual lain bisa Instagram. Tapi kalau untuk network marketing menurut saya itu jangkauannya lebih Facebook lebih bagus. Pertama yang harus dilakukan adalah perbaikin semua Facebook kita, rumah kita. Anggap Facebook itu adalah rumah kita. Pertama, pakai nama asli, nama real. Karena banyak sekali orang Pak, namanya nggak tahu nama siapa Pak. Nama julukan lah, nama inilah. Dia maksudnya dia mau berbisnis. Udah nggak cinta gitu ya? Dia gadis cinta. Gitu. Artinya di situ dulu, benerin dulu namanya yang benar. Yang kedua, profil picture-nya juga harus yang benar. Kasih yang memang menunjukkan dirimu sebagai seorang entrepreneur. Itu covernya juga lakukan itu, dan yang paling penting adalah di bio-nya. Jadi itu ibaratnya adalah itulah yang pertama dilihat orang, istilahnya kayak first impression, jatuh cinta pertama orang mau berteman atau mengikuti kamu itu dari situ dulu dilihat. Nah, Bapak kan sering juga ngelihat, kalau udah orang fotonya nggak ada, saya nggak akan pasti accept berteman Pak. Atau fotonya cuma gambar apa nggak jelas gitu, kadang-kadang males juga mau accept ya. Saya nggak akan accept, itu saya lihat. Yang kedua, kalau di situ dia bikin pekerjaan PT cinta mencari sandiwara, udah pasti saya nggak accept. Ya, artinya ya kan, nggak akan ada. Betul-betul kita mau berteman dengan orang yang real, yang betul-betul real, di mana dia hidup, di mana tinggalnya, statusnya apa jelas, apa segala macam. Kan memang begitu kan Pak, dalam hidup ini, dalam hidup sosial real kan memang begitu. Jadi maksudnya kita boleh berteman banyak dengan siapa aja, tapi kan kalau sahabat pilih-pilih kan, ya kan Pak? Iya. Kan tergantung di sekitar kita. Nggak mungkin orang yang dia nggak ada fotonya kita mau berteman sama dia. Orang dia aja takut menunjukkan muka dia, bagaimana kita mau berteman dengan dia?
Nah itu yang pertama. Terus kalau setelah dibenarkan itu, mulailah kalau saya sih seleksi pertemanan. Saya tuh kayak istilah bahasa saya razia Pak. Jadi kira-kira teman-teman yang tidak mau ada interaksi, komen atau apa segala macam itu saya unfriend. Tapi bertahap langsung. Tapi biasanya sebelum saya unfriend, saya tegur dulu, saya inbox dulu, saya tanya dulu dia gitu loh. Tapi kalau 2-3 kali nggak direspon, artinya kan logikanya gini Pak, ngapain kita berteman sama orang yang nggak mau berteman sama kita, kan begitu Pak? Ya. Nah itu, tapi prinsipnya begini Pak, ketika kita seorang networker mau menggunakan Facebook, kita harus menggunakan Facebook mindsetnya itu on purpose, ada tujuannya. Harus ada goalnya. Goalnya apa berfacebook ini untuk seorang networker? Kalau saya goalnya at the end make sales Pak. Ya. Goal at the end. Tetapi untuk prosesnya untuk make sales kan harus ada relation dulu. Nah di prosesnya itulah yang harus kita sabar bagaimana belajar menaklukkan algoritma Facebook itu. Sebenarnya kan di situ prinsipnya. Jadi yang saya kasih tahu itu sebenarnya yang basic-basic yang sebenarnya teman-teman sekarang yang lagi nonton live ini bisa langsung praktekkan. Nah, ada satu misalkan gini. Ada satu mungkin agak berbeda nanti dari beberapa orang pendapatnya dengan saya, tetapi inilah yang dilakukan saya belajar dari pakar-pakar sosial media juga untuk network marketer dan juga yang ada di seluruh, maksudnya pakar-pakar yang saya kenal, mentor-mentor saya yang juga ada di seluruh dunia, Pak. Yang harus dilakukan, orang tidak terbiasa dengan berjualan di sosial media. Orang, maksudnya audiens itu tidak biasa, tidak mau melihat itu. Jadi biasakan juga di sosial media, jangan posting yang berbau produk Anda, yang berbau nama company Anda, yang berbau support system Anda, whatever. Berarti yang Anda jual itu diri Anda sendiri. Yang Anda jual diri Anda sendiri. Tapi nanti mau di WhatsApp, di telepon, itu Anda prospek, terserah. Tetapi at least pertama bagaimana kita supaya orang mau berteman sama kita dulu. Contohnya gini Pak, kan banyak orang kalau udah ngelihat misalkan saya buat nama X lah, nama perusahaan, saya buat nama produk saya, nama perusahaan saya di belakang. Ketika orang yang memang antipati dengan bisnis MLM atau network marketing, ketika saya add, dia udah nggak mau berteman, udah di reject dulu. Dia nggak kenal aja, udah di reject dulu sama dia. Jadi ada alasannya kenapa kita nggak lakukan itu gitu loh. Karena goalnya tadi kan kita kan mau sales nih, tapi kan ada proses yang harus kita ikutin. Kan sama juga kalau di dunia network marketing secara offline, orang jalan di pinggir jalan nggak mungkin langsung kita prospek. Kan seperti itu tadi Pak. Berarti kan kita harus kenalan dulu sama dia, bonding dulu sama dia, ngobrol ngopi dulu sama dia 1, 2, 3 kali, baru kita tanya nanti apakah dia lagi butuh satu peluang bisnis atau enggak, barulah kita presentasikan begitu Pak. Sama halnya di sini Pak. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip offline yang kita pindahkan ke sosial media itu sebenarnya mindsetnya gitu. Jadi bukan ada sesuatu yang hebat banget main digital marketing ini atau digital networking, nggak ada sebenarnya. Semua prinsip MLM yang diaplikasikan cuma caranya aja digital gitu loh. Itu sebenarnya jadi kalau orang yang sudah menguasai people skill, orang yang menguasai network marketing secara prinsip, ketika dia bermain digital itu jauh lebih mudah Pak. Karena sebenarnya Bapak gak usah khawatir walaupun gaptek. Kalau teknis kan bisa nyuruh orang Pak. Iya. Ya itu enaknya kan, mindset saya itu kan, karena saya memang sebenarnya sangat lama di dunia konvensional. Jadi saya sering katakan ke teman-teman, saya ini orang yang nggak bisa apa-apa. Saya kan pernah punya usaha tour and travel. Saya ini orang yang nggak begitu suka traveling, tapi bisa punya usaha tour and travel. Yang penting saya cari orang yang senang traveling. Aduh, mantap. Saya pernah punya restoran, masak aja saya nggak bisa, tapi kenapa bisa punya restoran? Ya gampang aja, tinggal cari orang yang pintar masak kan. Rasanya, seleranya tinggal ditanya aja orang-orang konsumen bagaimana rasanya, kita bikin promo dulu, orang pada makan di situ, kita bikin kuesioner rasanya, tentang taste-nya bagaimana ini dan sebagainya, kan kita jadi tahu. Nah sebenarnya sama sih, sekarang saya kalau harus mulai belajar dari awal ya saya nggak ngerti kapan selesainya. Tapi mudah juga karena banyak orang yang pintar-pintar yang kita bisa minta untuk membantu mewujudkan apa yang menjadi target kita. Betul Pak. Gitu. Dan saya gini, menanggapi tadi Pak Indra, jadi cocok bener. Saya ini kan kalau ada orang, coba lihat di bio saya ini nggak menunjukkan satupun tentang apa yang saya jalani kan di bio saya. Cuma ya pribadi saya. Kemudian nama ya nama benar gitu ya.
Kemudian saya juga kalau accept pertemanan, kalau namanya udah nggak jelas, kadang-kadang saya memang banyak nggak accept. Tapi sebelum saya accept juga, biasanya saya lihat dulu postingannya kayak apa. Betul Pak. Kalau postingannya yang aneh-aneh, yang nggak ini, ya nggak akan saya accept. Ya. Jadi kita juga memang ini juga pelajaran buat kita, buat teman-teman juga. Kalau posting itu ya tunjukkan bahwa ini postingnya posting yang sesuatu yang manfaat lah. Bukan Ya. harus jualan loh ya. Mungkin kata-katanya juga bagus, yang apalah. Artinya ada sesuatu yang orang tuh mau menerima pertemanan kita. Kemudian ya itu tadi, kalau nama itu sebenarnya sudah berkali-kali juga saya ingatkan ke teman-teman saya, tim saya juga. Kalau di sosial media pakai nama sebenarnya, karena orang tuh akan lebih nyaman ketika kita ini merasa bahwa ini orang ini yang saya kenal tuh ya itu dia namanya ya ini gitu loh, bukan nama samaran dan sebagainya. Itu membuat orang nggak nyaman, nih siapa sih ini sebenarnya? Ya. Itu kan kadang-kadang namanya dibikin aneh-aneh pakai apa gitu ya. Nah itu nggak mendukung. Setuju Pak Indra yang itu. Ya. Nama kadang-kadang lucunya itu Pak, nama julukan, nama ya aneh-aneh lah. Itu satu prinsip. Sebenarnya kan prinsip basic. Terus tadi kalau misalkan tadi soal postingan tadi saya setuju sekali Pak, karena kadang-kadang berteman dengan orang yang memberikan postingan yang aneh-aneh, negatif-negatif, ngapain kan gitu loh Pak. Jadi makanya kita nih teman-teman di networker yang melihat live ini artinya kita mulai ngerti gitu loh, oh berarti begini ya menggunakan Facebook, begini dong caranya kita untuk mengetahui orang. Terus yang kedua, satu lagi sebenarnya satu tips ya buat dari saya tuh yang paling berguna sebenarnya, Anda harus rajin memberikan gitu, jangan posisikan, kebanyakan orang bersosial media begini Pak, selalu memposisikan diri sebagai artis. Artinya dia cuma yang pengen di like, di komen, di share. Selalu orang begitu. Dia lupa sosial media itu interaksi antara dua orang. Yeah. Nah, algoritma Facebook itu bekerjanya begitu, Pak. Jadi kalau saya baru berteman sama orang, nggak masalah saya komen duluan. Nggak masalah saya add duluan. Yang penting orang yang merespon itu dilihat sama Facebook bahwa, oh orang ini berteman. Rajin-rajinlah komen yang positif kepada orang supaya Facebook melihat. Nah, karena banyak orang nggak sadar, Pak. Dia kira gini, kemarin ada yang nanya gini sama saya, Pak. Bang, saya kan teman saya 5.000 orang, Pak. Dia nggak tahu kalau Facebook itu cara kerjanya bukan banyak-banyakan teman. 5.000 orang pun paling cuman yang dikirim kalau posting itu paling cuma 2-3%, Pak. Paling banyak 4%. Tergantung interaksi. Interaksi itu like, comment, share, dan beberapa hal lagi lah, gitu loh. Jadi kalau kita ibaratnya memposisikan diri sebagai artis, tidak mau berinteraksi dengan orang pun kan nggak berinteraksi. Kan logikanya gitu, Pak. Ketika saya komen di Facebook Bapak, ada sesuatu misalkan sama family, halo Pak Adan, waduh lucu banget, misalkan contoh, lucu banget tuh anaknya, atau bagus banget pemandangannya, Bapak kan pasti interaksi lagi, kan jawab lagi. Yeah. Nanti saya posting akan muncul di Bapak postingan saya, akan komen lagi. Nah begitu cara kerjanya sebenarnya. Nah teman kita enggak, kebanyakan dia pengen pasif, kayak udah public figure gitu loh Pak, nggak mau. Orang cuman kadang-kadang diem aja deh, tapi dia bingung. Saya pernah satu loh Pak, kejadian lucu Pak, teman saya nih Pak. Dulu dia salah seorang mantan leader tim saya sih. Jadi dia marah sama saya Pak. Dia bilang gini sama saya, dia WhatsApp nih Pak, Bang Indra, kita kan deket banget, tapi kamu kok kurang ajar banget Bang, kamu unfriend aku katanya di Facebook. Dia tersinggung gitu marah sama saya. Lah kenapa saya begitu? Kenapa saya unfriend kamu? Ya kenapa setiap postinganmu tidak muncul, di postingan suami saya muncul terus, katanya begitu. Jadi di Facebook suami saya muncul, di postingan saya tidak muncul. Jadi dia marah betul Pak. Oh kamu tuh begini-begini. Oh, saya lihat di Facebook saya screenshot, kita masih berteman, aku bilang. Lah tapi kenapa nggak muncul? Nah makanya saya bilang, suami kamu setiap saya posting, dia komen. Lah kamu nggak pernah komen sama sekali, makanya nggak pernah muncul. Mulai dari situ dia komen, oh udah muncul bang, katanya. Makanya jangan dulu, saya bilang. Betul. Jadi ini hal kecil sebenarnya, hal sederhana, tapi kita tidak mempraktekkan. Saya kadang-kadang, jadi jangan tersinggung misalkan teman-teman, walaupun sudah berteman sama saya di Facebook, ketika kalau udah saya timeline saya itu saya lihat cuma jualan, saya lihat 1, 2 kali, 3 kali, itu saya unfollow. Tapi kalau terus orang yang begitu saya unfriend. Memang harus dibersihkan gitu loh Pak, semua Facebook kita itu dari hal begitu. Kalau nggak nanti, ketika kita respon yang jualan, nanti yang jualan datang terus ke Bapak. Gitu dia Pak. Yeah. Jadi itu begitu. Sekali Bapak komen yang jualan, nanti yang jualan akan muncul terus Pak. Jadi kayak seakan-akan Bapak memerintahkan Facebook, algoritmanya, hey Facebook, yang jualan mana lagi gitu. Jadi jangan komen jualan kalau nggak butuh, kecuali Bapak butuh sesuatu.
Ada gitu. interest kan berarti maka akan tampil terus kan. Terus gitu. Jadi makanya ya banyak sih sebenarnya trik-triknya gitu loh Pak. Tapi at least dari hal-hal kecil yang pertama yang kalau menurut saya paling penting fundamental, ya teman-teman di Facebook ini sekarang ini paling gampang itu adalah jadikan Facebook kamu itu, Facebook Anda itu jadi Facebook yang real gitu loh. Itu aja dulu paling gampang gitu. Nah, artinya nggak usah dulu mikir, karena gini Pak, kadang-kadang lucunya teman-teman ini saya lucu nih Pak. Bang Indra, saya mau belajar sama Bang. Oke. Terus kapan saya berhasilnya? Nah, saya bilang, hubungan belajar dengan berhasil, bukan, kapan saya suksesnya? Bisa sukses nggak? Hubungan belajar sama sukses apa hubungannya sama saya bilang gitu loh Pak. Jadi di mindset teman-teman kita ini memang mental-mental instan semua banyak kan Pak. Jadi ketika mereka belajar, mereka berharapkan itu langsung dapat hasil. Gitu loh. Bukan prosesnya yang mereka mau pelajarin. Bahkan saya sering sampai bilang gini Pak, lucunya nih Pak. Saya itu udah belajar beberapa, saya memang 2-3 tahun ini aktif banget ikut belajar gitu Pak, e-course di luar, tapi tentang network marketing dan digital gitu. Saya bilang ketika saya belajar sudah bayar mahal-mahal, itu bahkan sampai yang ribuan dolar bayarnya, apakah saya langsung pintar? Ya enggak. Ada dapat hasil? Enggak. Belum. Itu harus dipraktekkan dan belum tentu juga jadi langsung. Gitu loh. Nggak bisa, nggak ada yang langsung gitu loh. Nah, kadang dia nanya gini juga Pak, jaminannya apa kalau saya berhasil? Gila Pak, minta jaminan dia Pak, kayak pegadaian Pak. Kacau nih saya bilang gitu. Jadi ya banyak sih menarik, minta jaminan. Jadi ya itu maksud saya. Jadi kita ya semoga dengan adanya live ini ya, mungkin teman-teman bisa mendapat pencerahan minimal mulai mendapatkan satu paradigma berpikir, cara berpikir bagaimana kita sebenarnya pengen menjadi pebisnis networker yang inilah, yang profesional lah, ya yang maksudnya kita lebih maksud saya gini Pak, saya nggak tahu nih, ini cita-cita visi saya dari 10 tahun 12-15 tahun yang lalu Pak. Saya bermimpi begini Pak, karena gini Pak, saya sedikit cerita ya Pak ya kalau boleh Pak, kalau Bapak izinkan. Di keluarga saya itu cuman saya lah yang nggak sekolah Pak. Maksudnya nggak sekolah itu maksudnya SMA drop out, ya kan? Kuliah juga tahu-tahu di UMPTN malah lulus UMPTN. Tapi kuliah 5 tahun, senang bisnis, drop out juga. Jadi udah SMA drop out. Jadi kalau abang-abang saya, adik saya dokter, semua sekolah Pak. Jadi memang dari dulu memang nggak otak yang dari jalur pendidikan. Tapi orang tua saya itu pegawai negeri, orang kita keluarga sederhana yang memang menempatkan sukses itu adalah dokter, sukses itu adalah insinyur, sukses itu adalah pegawai negeri gitu loh Pak. Jadi dari dulu saya tuh pengen sekali punya cita-cita, karena saya dari dulu cinta sama network marketing. 15 tahun ke depan banyak orang tua yang akan bilang, nah kamu nggak usah jadi dokter, nggak apa-apa, nggak usah jadi pilot, tapi jadi networker aja, gitu loh Pak. Itu mau saya gitu loh. 15 tahun ke depan orang harus punya pikiran begitu orang tuanya, karena saya sudah melakukan ke anak saya sekarang yang 3 orang ini. Memang saya bilang kamu bisa jadi apa saja, tapi kalau kamu mau jadi networker seperti Mami dan Dedi, akan saya support gitu loh. Jadi kenapa? Karena menurut saya networker itu adalah pekerjaan yang mulia ketika kamu kerjakan secara profesional gitu loh, secara profesional. Jadi itu yang harus tanda bawahnya, harus ada garis bawahnya, underline, huruf tebal, cetak tebal, harus profesional. Nah, kalau tidak dikerjakan secara profesional, ya itulah yang memalukan sebenarnya. Nah, mostly sekarang ini dari berapa belas juta pelaku MLM di Indonesia, 90% masih belum profesional. Nah, masih 90% masih dengan cara-cara yang artinya yang membuat ya kita diblokir lah. Diblokir dari pertemanan, datang reuni, diprospek semua orang, gitu. Ya itulah, itu maksud saya. Jadi artinya saya punya visi tadi tuh Pak. Visinya itu pengen 15 tahun ke depan, mungkin terkesan muluk-muluk bagi semua orang, tapi ini dari 15 tahun yang lalu Pak. Dari 15 tahun yang lalu. Satu saat nanti orang bilang gini, ya udah nak, kamu bisa jadi dokter, kamu bisa jadi sarjana, kamu bisa jadi insinyur, kamu bisa jadi apapun, tapi kamu bisa jadi network marketer loh. Gitu loh, dikasih pilihan sama ibunya loh Pak. Karena ini profesi yang bagus, gitu loh. Ya saya sih pengennya begitu, nggak tahu gimana menurut Bapak tuh, setuju nggak gitu? Iya,
Jadi memang justru menjadi network marketer itu sebenarnya pilihan cerdas sih kalau menurut saya. Karena saya juga membandingkan sekian lama ya. Saya memang latar belakang orang konvensional murni dan banyak bisnis yang saya jalani. Ya bisnis itu kan ya naik turunnya pasti ada, tapi artinya ketika kita membangun bisnis yang selama ini konvensional yang kita jalani, kemudian waktu itu kan saya sebenarnya orang yang sangat anti dengan bisnis network marketing itu. Saya nih siapa sih sebenarnya orang yang lahir kemudian dengar dan tahu itu langsung cinta, kayaknya perlu proses gitu ya. Tapi kalau orang pengen punya usaha, pengen punya toko, pengen punya ini mungkin dari lahir pun mungkin udah ada kebayang gitu. Tapi kalau untuk menjadi pelaku bisnis network marketing, kayaknya nggak ada orang yang lahir tuh udah impiannya ke sana, nggak ada. Nah, termasuk saya ini dulu anti, betul-betul anti. Bahkan untuk mendengar pun saya ini males gitu ya. Mendengar pun males. Lala kita udah menutup diri dari sebuah informasi. Sehingga sampai suatu kejadian, ya singkat cerita ada satu kejadian yang membuat saya kemudian tertarik. Nah, sehingga saya ini sekarang nih Pak Indra ya, kalau ketemu sama teman-teman yang masih anti gitu ya, yang kemarin-kemarin masih anti, kalau ngobrol kan sekarang nih saya pede. Kalau dulu kan banyak, nah banyak juga teman-teman yang sudah menjadi pelaku bisnis network marketing, tetapi karena tidak menjiwai sehingga dia nggak percaya diri. Oh iya. Nggak memahami, nggak percaya diri, banyak kan kalau ditanya itu waduh agak miring-miring, agak malu-malu gitu. Kalau beda sama saya, di mana-mana saya malah justru lebih bangga sebagai seorang network marketer. Kenapa? Karena faktanya bisnis network marketing, orang yang berbisnis di network marketing asalkan bisnisnya benar, caranya benar ya, artinya bukan bisnis yang money game, yang macam-macam. Itu sebenarnya orang-orang cerdas sebenarnya. Orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang punya kepribadian yang benar gitu ya. Dan orang-orang yang cerdas, coba bayangin sekarang. Saya membandingkan ya, ketika kita nih, kecuali kalau saya nggak membandingkan dengan mereka yang bergerak di bidang industri, artinya punya pabrik, membuat, itu kita nggak bandingin. Tapi kalau hanya sama-sama kita berdagang lah bahasanya kan begitu, berdagang, punya toko, jualan produknya orang lain dengan cara konvensional atau dengan cara network marketing, ya justru sebenarnya orang yang memilih dengan cara network marketing itu orang cerdas. Kenapa? Dia nggak perlu toko, dia nggak perlu modal yang besar, resikonya kecil. Kan orang harus itu kepandaian memilih. Dan mentalnya, sebenarnya mental pengusaha itu kalau jadi, mentalnya jauh lebih bagus mental seorang network marketing daripada mental-mental orang konvensional. Jadi sebenarnya pendidikan yang bagus itu di network marketing. Dan saya bangga, Pak. Saya di mana-mana, saya kalau udah ngomong, ya udah, saya menjalankan bisnis ini. Kalau ditanya bisnisnya apa, network marketing. Itu satu kebanggaan gitu ya. Mungkin yang kita ngomong agak ini nggak penting bagi saya, tapi saya selalu sampaikan itu dulu. Nah, kemudian dia kan akan lihat juga sih, melihat dari bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkomunikasi, kan itu akan menilai. Kalau saya membanggakan diri seorang network marketing, tapi penampilan, sikap saya semua nggak ada nilainya, ya semakin orang melihat buruk. Tapi kan kita harus juga perbaiki diri juga kan, dan otomatis sebenarnya kalau orang itu menjalankan bisnis network marketing itu kan pasti ada kepribadiannya, itu pasti bertumbuh menjadi jauh lebih bagus. Berbeda dengan orang-orang di konvensional. Orang-orang network marketing semakin sukses biasanya tidak semakin sombong, tapi orang-orang konvensional semakin sukses, semakin sombongnya minta ampun, kan biasanya begitu. Maka akan kelihatan sekali perbedaannya. Kira-kira gitu Pak Indra. Kalau saya itu bangga lah gitu. Iya memang harus begitu Pak. Jadi makanya saya sepakat banget sama Bapak nih, maksudnya setuju banget ya dengan Bapak nih. Kenapa saya bilang setuju? Karena memang banyak orang suka menutup-nutupin. Itu tadi saya bilang Pak. Ini satu Pak. Banyak orang coba dulu. Nih saya kasih tahu sedikit Pak. Saya sharing maksudnya. Jadi banyak orang coba untuk mendigitalkan bisnis network marketing, tetapi di situ dia menyamarkan jadi internet marketing. Jadi hilang network marketingnya gitu loh Pak. Di situ saya nggak sepakat. Gitu loh. Nggak sepakat saya gitu loh. Karena network marketing is network marketing, tidak akan bisa dirubah bagaimanapun. Jadi berbeda dia Pak. Jadi berbedanya dia jadi gini. Jadi digital marketing itu yang ditonjolkan, network marketingnya jadi di bawah. Kalau saya nggak mau. Network marketing nomor satu. Network marketing nomor satu, digital ini hanya tools untuk membantu goalnya kita. Gitu loh. Makanya istilah digital networker itu adalah networker, seorang pebisnis jaringan yang menjalankan bisnis menggunakan digital. Jadi bukan dibalik-balik. Kalau selama ini dibalik Pak. Makanya kadang-kadang nggak heran banyak orang terjebak gitu loh. Dibilang di bisnis online, tahu-tahu di prospek MLM, kan begitu Pak? Iya kan begitu Pak.
Ya kan kayak begitu. Makanya orang kecewa. Kalau kita nggak pernah mau begitu, kita bisnis network marketing dari awal harus jelas, harus disclaimer harus jelas gitu. Ya itu maksud saya. Jadi saya sepakat sekali Bapak supaya teman-teman juga bangga sebagai seorang pebisnis jaringan. Gak ada yang salah dengan itu, gitu loh. Tidak ada yang salah dengan pebisnis jaringan. Yang kita kerjakan ini justru ya prinsipnya bagaimana kita membantu banyak orang supaya kita terbantu, kan itu prinsipnya sebenarnya. Ya. Nah, saya sepakat sekali Pak. Nah, saya senang sekali dengan statement Pak Adan nih. Pak, Bapak mau nggak Pak kita kasih pertanyaan 3 orang Pak? Kita buka pertanyaan dari teman-teman. Boleh. Ya teman-teman, kalau ada mau pertanyaan, ada untuk 3 orang deh. Nanti bisa Pak Adan atau saya kita bahas dari teman-teman. Ini sebenarnya seru nih, kalau kami lanjutin bisa 5 jam teman-teman. Ya, 5 jam. Karena emang kalau yang sudah kayak satu frekuensi ngomong seneng dia, klop dia. Saya tunggu nih. Ayo teman-teman siapa yang mau tanya silahkan ya. Saya baca dulu dari atas. Kalau ada pertanyaan. Network marketing itu ada yang bilang gini Pak. Sama seperti Bapak, network marketing itu orang-orang cerdas kalau dijalankan dengan profesional. Wah itu statement Bapak tadi keren tuh memang. Nih, Ninuh Sundari bilang, network marketer itu orang-orang cerdas kalau dijalankan dengan profesional. Ya, betul. Iya. Nah, ini pertanyaan dari satu orang nih. Dari Pak Ari Artadi. Untuk Pak Ahdan, kenapa leader MLM banyak yang nggak stabil income-nya dibandingkan di luar negeri? Nah, itu dia. Ya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak, jawab aja Pak. Nanti Jadi memang sebenarnya bukan hanya di MLM ya, di dunia usaha lah, pengusaha, kecuali kalau yang mau income-nya stabil itu kan kalau dia jadi karyawan itu ya. Pengusaha itu relatif income-nya nggak stabil, dan kita memang pelaku bisnis network ini kan nggak pengen yang stabil. Kita pengen bertumbuh terus kan. Ya, tapi kalau yang dimaksud naik turun ya itu biasa, di bisnis selalu begitu. Ya, di bisnis itu selalu begitu, ada naik turun. Itu apalagi kalau masih tahap memulai ya. Tapi kalau sudah dalam posisi tertentu, kita sudah membangun timnya bagus, ini yang ada kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah meningkat. Kecenderungannya meningkat, bukan kecenderungannya tetap stabil, enggak. Ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita memulai itu memang penghasilannya pasti naik turun, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu biasanya rata-rata itu orang memulai. Tapi insya Allah kalau kita memang jalankan ini benar, dengan rule yang benar, sistemnya betul, dan kita bangun timnya sudah solid, maka akhirnya hasil itu enggak lagi naik turun, tapi kecenderungannya adalah justru naik. Itu yang saya rasakan. Saya nggak ngerti sih kalau MLM di luar negeri ya, karena saya ini jujur aja di bisnis network ini bukan orang lama, ya saya termasuk orang yang baru, tetapi alhamdulillah saya banyak belajar dari orang-orang pelaku bisnis network yang lain. Saya banyak sharing, banyak diskusi, sehingga saya mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu dari mereka-mereka yang juga sudah sukses menjalankan di bisnis network marketing. Nah, jadi kalau yang di luar negeri, saya nggak paham betul. Mungkin Pak Endra yang punya pengalaman barangkali. Ya, karena memang setuju dengan Bapak tadi, karena mungkin ya artinya memang konvensional dengan network marketing kan kalau income-nya network marketer kan selalu expose bertumbuh kan, dia kan berkembang terus. Tetapi karena stabil dan enggaknya memang kadang-kadang memang tergantung dari ya sistemnya juga sih, ada banyak faktor lah, ada sistem, ada produk, ada company dan macam-macam. Tetapi ya yang tadi itu sebenarnya sudah Bapak jawab semua sebenarnya. Ya. Ini ada lagi Pak. Ini kenapa alasannya kita post di FB tidak boleh menonjolkan produk kita? Oke. Bagiannya Pak Endra itu. Kenapa alasannya kita post di FB tidak boleh menonjolkan produk kita? Jadi sederhananya gini Pak, Budi Malindo Utomo. Nah, di mana Bapak nih? Pak Budi di mana nih? Oke Pak Budi, gini Pak, sederhananya begini, ya simpelnya. Ketika misalkan Bapak post produk Bapak di foto, misalkan saat ini Facebook Bapak punya teman 2.000 orang. Dan kebetulan saya adalah berteman dan Pak Adan juga berteman dengan Bapak.
ketika saya lihat postingan foto Bapak, ya, karena saya lihat itu, kadang-kadang orang secara umum tidak akan, saya lihat mereknya apa, saya lihat produknya, saya nggak akan tanya Bapak. Yang saya tanya pertama adalah Google. Saya tanya Google, bukan Bapak saya tanya. Itu mostly orang begitu, Pak. Percaya sama saya pasti begitu mayoritas orang, 90%. Ya, kecuali deket banget sama Bapak baru tanya Bapak. Tapi kalau nggak deket-deket banget pasti tanya Google. Nah, biasanya kalau tanya ke Google ada dua hal. Kalau di Google yang ditanya pertama pasti hal yang negatif yang didapat. Kalau di Google, hal negatif dulu. Nah, kalau hal negatif dulu yang didapat berarti Bapak akan kehilangan peluang karena tidak ada rasa penasaran orang di situ. Yang kedua, kalau misalkan betul-betul saya tertarik dengan produknya itu yang Bapak saya mau lihat, saya mau beli, ya, saya nggak akan beli ke Bapak. Saya akan cari orang yang paling tinggi di perusahaan produk itu. Bukan ke Bapak saya cari. Karena dari Google saya cari siapa leadernya. Jadi artinya ini bukannya jadi artinya kenapa kita tidak posting produk di FB kita untuk membuat rasa penasaran orang. Nanti kalau interaksinya, relationnya sudah bagus, Bapak bisa secara personal memberikan informasi tentang produk Bapak. Artinya produk Bapak itu juga Bapak kasih nantinya, ujungnya pasti akan Bapak kasih, nggak mungkin Bapak nggak jelaskan. Tetapi kalau dari pertama Bapak udah kasih kayak blast spam begitu, yang ada orang makin lama makin baik, makin cocok. Gini aja Pak, cara buktikannya. Bapak posting foto produk satu kali, berapa yang like? Habis itu posting dengan anak dan keluarga, itu aja. Kasih bedanya. Berapa yang komen, berapa yang like, udah itu aja bedanya. Nah, jadi karena orang nggak tertarik dengan produk begitu, gitu loh, nggak tertarik dengan apapun produk, orang nggak tertarik karena orang ke sosial media itu bukan nyari produk. Kalau nyari produk orang itu ke Google, Pak. Di Google mereka search, misalkan beli sampo. Nah, mereka betul-betul nyari. Kalau di Facebook enggak, mereka mau fun, mau reunian. Makanya kalau foto SMA, foto kuliah, itu banyak komen. Seneng gitu. Karena orang kita kan sedang bernostalgia. Itu prinsipnya. Oke, saya rasa bisa menjawab ya Pak Budi. Oke, satu lagi ya. Nih, Tangerang menantang nih ada bos saya di Tangerang menantang VIDH. Gila, bagaimana saran personal branding ini siapa nih? Ibu Fania di teror kalau muncul di kalau diam saja tidak berkembang bisnisnya. Baby yang dikepo. Ini apa nih? Bagaimana saran personal branding mitra yang FB-nya dikepoin oleh debt collector kalau muncul di permukaan di teror, kalau diam saja tidak berkembang bisnisnya. Waduh. Bu Fani. Ya, itu menarik ini. Kalau bagaimana personal branding mitra yang FB-nya dikepoin oleh debt collector ya. Kalau nggak mau ya gampang tinggal diblokir aja terus dihapus aja komennya, selesai kan. Kalau saya sih paling sederhana, saya ini kan gini, kadang-kadang ada orang yang posting di wall saya yang misalnya gini, dia tiba-tiba jualan di wall saya, misalnya nih jualannya dan saya nggak seneng, ya sudah, orang ini berarti nggak tahu etika, saya blokir, saya hapus komennya, selesai gitu. Itu yang paling kalau saya lakukan, saya terang begitu. Jadi kalau yang tidak kita pengen nih ada menjadi teman kita, ya sudah, paling gampang ya diblokir, hapus komen gitu, selesai. Ya kritis lah, kita harus kritis melihatnya. Tetapi sebenarnya ada salah satu lagi cara nanti pakai privacy. Jadi setiap orang nge-tag nggak bisa kalau nggak atas izin kita. Atau orang mau posting di wall kita nggak bisa. Yang bisa posting hanya kita. Bisa begitu Pak? Bisa dibikin begitu. Bisa ya. Bisa Pak. Jadi itu teknis itu, nanti itu bisa dibuat begitu. Jadi kalau orang mau diposting ke saya nggak akan muncul kalau saya nggak approve. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan seperti itu. Apalagi kalau debt collector di kepoin. Ya kalau saya sih bilangnya gitu. Intinya satu ya, harus utangnya dibayar, Bu. Ini lagi di Facebook lagi cari bagaimana bisa ini ya, ada rezeki gitu, malah di debt collector komen ya. Komen ya. Sebenarnya nggak semua kok orang bisa ngeliat Facebook kita. Bisa kita blok. Nggak, kita bisa blok. Nih udah 3 nih. Leader saya Pak Tantan, selamat datang. Oke.
Oke, saya cari satu lagi deh, biar seru nih. 3 pondasi network. 3 pondasi network belum selesai. Mohon penjelasan. Di mana tadi ya? Kalau saya jadi lupa nih Pak. 3 pondasi network yang belum selesai, mohon penjelasan lengkap. Bentar ya. Menurut Bapak MLM nih, jasa web MLM. Menurut Bapak, MLM yang bagus di saat masa pandemi ini basicnya apa? IT, teknologi, atau produk kesehatan? Wah, ini sangat spesifik ya Pak ya. Ya, ini basicnya IT. Ya, kalau gini, ini Pak Edra, jadi sebenarnya kalau MLM ya, bisnis MLM, network marketing itu kan selama ini sebenarnya yang basicnya IT, artinya membisniskan IT-nya, itu kan memang nggak ada izinnya, nggak bisa keluar izinnya sebenarnya. Maka kecenderungan yang kalau basicnya IT, teknologi, wah macam-macam itu biasanya itu kecenderungannya malah justru larinya ke money game. Biasanya ya, yang saya tahu departemen kan izin MLM itu ada di departemen perdagangan. betul. Ada di departemen perdagangan. Nah, kalau yang didagangkan itu jasa, ya IT itu kan masuk kategori jasa ini, itu nggak bisa, dilarang. Maka harus ada produknya. Nah, produknya itu mau produk apa saja pada dasarnya, asalkan produknya layak untuk dipasarkan, ya, artinya orang bisnis itu kan menukarkan antara uang dengan value itu asalkan make sense, ya saya kira bisnis tetap jalan. Dan di masa pandemi saya kira bisnis apa saja jalan sih sebenarnya. Ya kalau non network pun bisnis apa saja jalan. Saya kemarin baru saja ketemu juga ngobrol-ngobrol lagi sama teman saya yang memang bermain di bisnis online. Itu jualan baju itu sekarang dia meningkat tajam. Justru dia melihat sebenarnya di bisnis online saat ini ya termasuk di network marketing juga nanti itu juga sangat prospek luar biasa. Kenapa? Di saat orang sudah mulai malas keluar karena masih ada kekhawatiran-kekhawatiran. Bayangin, Tanah Abang itu omsetnya 400 miliar per hari. Tanah Abang, kemudian tutup. Maka itu marketnya lari kemana? Marketnya lari ke online. Maka justru di kondisi yang seperti ini biasanya di bisnis online itu, wah omsetnya langsung meledak, meningkat. Ya. Dan teman-teman termasuk di bisnis yang saya jalani saat ini kan ada juga yang menjalankan dengan sistem online 10 bulan faktanya dia bisa raih luar biasa. Jadi justru di kondisi seperti inilah apapun sebenarnya asalkan benar caranya gitu ya, produknya sesuai, insya Allah bisnis apapun itu kalau kita jalankan dengan sistem network marketing ya di sistem digital ini saat ini tetap keren semua. Yang penting caranya juga benar, produknya juga manfaatnya jelas gitu ya, kualitas dan harga ini sesuai kan. Sebenarnya orang berdagang, orang bisnis itu kan membarterkan antara uang dengan nilai. Nah, asalkan itu sesuai, insya Allah semuanya bisa jalan. Ya, ini ada lagi Pak. Ini saya udah paham nih maksudnya nih. Pak Agus Suprayono, 3 pondasi yang tadi itu, yang dijelaskan hanya 1 soft selling, yang kedua dan 3 mau dijelaskan Pak. Thanks dari tim Eco Racing Sutra, Sulawesi Tenggara. Apa kabar Sutra? Mantap nih Sutra nih. Nah, mungkin ini saya lanjutin tadi mungkin sedikit tadi itu Pak. Yang tadi itu maksud saya itu gini, 3 basic yang 3 pondasi dari network marketing itu adalah maksudnya yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan network marketing dari ratusan tahun lalu. Bisa saya bilang ratusan tahun lalu karena salah satu perusahaan ada yang sudah 120 tahun, ada puluhan tahun dan macam-macam. Dan dari dulu sampai detik ini masih bisa dilakukan dan itulah cara perusahaan network marketing untuk mendapatkan sales. Pondasinya itu yang pertama adalah one and one atau table talk. Maksudnya presentasi one and one. Ini metodenya, basicnya. Yang kedua itu home party atau home meeting yang di rumah. Yang di rumah-rumah ada acara, diundang teman-teman. Yang ketiga itu adalah hotel meeting. Hotel meeting ini adalah BOP, OPP. Artinya ketiga ini
ini adalah fondasi yang dari dulu sampai detik ini, dan ini masih dilakukan oleh semua perusahaan-perusahaan MLM. Jadi artinya ini tidak akan pernah berubah. Nah kalau sekarang, zaman sekarang ini, ketika ini prinsipnya tidak berubah, hanya dipindahkan caranya. Kalau Japrian itu namanya one and one, kan kayak gitu dia. Dipindahkan aja caranya. Nanti ada Zoom, ini namanya home party, gitu loh. Jadi maksudnya jangan sampai prinsip dari network marketingnya. Makanya gini teman-teman, sebelum Anda terjun ke dalam yang lebih dalam, belajar dulu, maksudnya pahami dulu prinsip network marketing secara benar. Itu dulu. Jadi lebih enak Anda mau jualannya nanti, mau building networknya, atau mau building timnya gitu loh. Itu sih menurut saya. Jadi saya rasa udah menjawab ya Pak Agus, karena nggak mungkin juga Pak, banyak banget kalau kita jelasin Pak. Bisa 2 jam nanti Pak sendiri Pak jelasin itu Pak. Ya, saya rasa udah Pak pertanyaannya. Nanti kalau kita ikutin bisa banyak banget pertanyaannya Pak. Ya, saya sih terima kasih sekali ya Pak buat Pak Adan ya. Jadi saya harapkan ini bukan yang pertama dan terakhir Pak. Saya harapkan silaturahmi kita akan terus berjalan ya. Kita terus keep in touch ya, dan nanti kita sharing-sharing Pak, ya kan? Ya, mudah-mudahan. Kita berjuang maksudnya untuk minimal kita, artinya gini, berjuang untuk profesi kita, mau nanti artinya gini Pak, saya suka istilahkan profesi itu sama seperti kayak dokter spesialis Pak. Dokter spesialis jantung, sesama dokter spesialis jantung itu berteman, bersahabat mereka. Bukan saling rebutan pasien, gitu loh Pak. Sama seperti kita gitu loh Pak, ya kan? Betul. Kita sebagai network marketer juga tidak saling rebutan pasien, tetapi tetap bersahabat, saling sharing, saling berbagi informasi, dan ini yang harus kita biasakan di profesi kita. Saya rasa dari saya itu Pak, terima kasih sekali Pak. Kalau Pak Ardan mau ada tambahin. Ya, terima kasih Pak Endra. Ini luar biasa. Saya senang sekali ini bisa hari ini ada kesempatan kita untuk ngobrol bareng-bareng, dan alhamdulillah juga teman-teman ini banyak yang ikuti. Mudah-mudahan ini benar-benar manfaat. Ya sama harapannya Pak Endra, mudah-mudahan ini bukan sekali ini saja. Mungkin nanti lain waktu kita ada apa yang mau kita bahas, kita sharingkan juga dengan teman-teman. Dan satu hal yang paling penting yang saya catat ini, yang memang penting betul, itu teman-teman yang memang benar-benar mau membangun bisnis dengan benar. Yang pertama di Facebook itu namanya itu loh. Namanya sesuai nama yang asli, postingannya ya posting yang menunjukkan personal branding kita lah. Artinya kualitas diri kita, aktivitas kita, hal-hal yang positif lah yang kita tampilkan. Mudah-mudahan dengan begitu minimal orang yang berteman dengan kita melihat kita ini bukan orang yang kemudian tidak berkelas, tidak berkualitas, sehingga nanti kalau kita membangun satu kerjasama bisnis, mudah-mudahan teman-teman yang sudah berteman di Facebook itu dengan mengamati postingan-postingan kita, maka dia akan merasa nyaman. Ya kalau postingan kita galau, postingan kita sering ya yang nggak jelas, orang juga ngeri diajak berpartner dengan orang yang apa galau, hobinya galau, postingan-postingan cuma yang kayak modus-modus begitu, kayak orang juga nggak akan nyaman. Maka saya pun juga menjaga, kalau saya invite pertemanan pun biasanya saya juga lihat dulu postingannya kayak apa, karena saya juga tidak ingin berteman dengan orang-orang yang tidak jelas juga. Jadi itu kayaknya yang paling penting yang bisa teman-teman lakukan dan ambil manfaat ini di samping ilmu-ilmu yang lain. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Endra ya waktunya, dan luar biasa nih kehormatan saya juga. Ya, hari ini jadi nih Pak, jadi pertama awal ya, masih awal nih. Nanti akan kedepannya kita akan banyak nanti akan diskusi-diskusi yang lain. Jadi teman-teman terima kasih semua yang sudah nonton ya, sukses buat Anda semua ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Indra Jaya Purba dengan Pak Adan ucapkan terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.